Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Dr. Kasmudi, SPD MM. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta webinar PTK Daring Guru Sekaltim tahun 2020. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih dilimpahkan taufik dan hidayahnya, serta masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan ini, walaupun sifatnya virtual. Kemudian salawat serta salam selalu dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya banggakan, saya selaku moderator selama mengikuti kegiatan webinar ini merasa bangga khususnya kepada Bapak Dr. Kasmudi. Selama 3 kali pertemuan ini, saya tidak melihat wajah Bapak itu lesu, kemudian tidak bersemangat. Saya tidak pernah melihat itu. Jadi yang saya lihat, Bapak selalu bersemangat, energik. Dan itu yang kepingin ditularkan kepada kami semua. Mudah-mudahan semangat itu terus dan terus berlanjut sampai target penulisan PTK nanti selesai. Amin. Kemudian kita review sebentar untuk kegiatan sebelumnya, yaitu kajian teori bab 2. Apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter kemarin, artinya dengan keadaan teknologi sekarang kita dipermudah untuk mendapatkan teori-teori, kemudian mendapatkan referensi. Mungkin kalau Bapak dan Ibu terakhir kapan ya? Ntar dulu ya, Bu. Bu masih lama pulang kan? Bapak Ibu mau Masih. Asna nih, boleh dibuka suaranya. Ya, mungkin kalau kita bisa review sedikit tentang pertemuan kemarin, kajian teori bab 2, artinya apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter kemarin, dengan kondisi sekarang, kemajuan teknologi, kemudian kita mengakses internet sangat mudah, kita tidak merasakan lagi zaman-zaman kita pada saat kuliah dulu. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah teori, kita harus ke perpustakaan, kemudian kita membeli buku, kemudian kita harus meminjam buku. Dan dengan akses internet yang sangat mudah inilah kita telah dipermudah untuk mendapatkan teori-teori. Kalau misalnya kita membuka internet, itu kita bisa mendapatkan e-book, kemudian jurnal, kemudian artikel-artikel online. Sampai-sampai Pak Dokter kemarin sangat rinci untuk memberikan bekal kepada kita bagaimana cara mendownload jurnal-jurnal itu agar mudah kita dapatkan. Jadi sangat luar biasa pembekalan yang diberikan oleh Bapak Dokter kemarin, sampai secara detail memberikan bekal kepada kita untuk mempermudah penyusunan PTK ini. Baiklah Bapak dan Ibu, waktu kita untuk kegiatan kali ini sampai jam 12. Untuk memaksimalkan waktu kita pada pagi hari ini, akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga, tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan acara ini mendapat berkah, kemudian apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah untuk kita dan berjalan secara lancar. Untuk acara yang kedua, penyampaian materi,
yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kasmudi. Mungkin kami minta juga sekaligus memberikan motivasi buat kami. Terus terang Pak, karena kemarin sekitar 2 mingguan kita istirahat, jadi semangat kita turun sepertinya Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ada sedikit motivasi yang diberikan Bapak kepada kami. Baiklah, untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Dr. Kasmudi SPD NM. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang selalu melindungi kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua bersilaturahmi lewat virtual ini untuk mengukir sejarah kita masing-masing. Dan tidak lupa ucapan syukur itu kita dalami dengan sedalam-dalamnya. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, ada sebagian juga tetangga kita yang pada saat ini sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan kita semua. Maka dari itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di masa pandemi ini, mari kita berjuang selain kita menjaga imun tubuh kita, tapi silaturahmi itu adalah bagian dari imun yang menguatkan kita. Kemudian happy, kebahagiaan itu juga bisa bagian dari meningkatkan imun kita. Kalau kita sering ketemu dengan teman-teman, insya Allah kita akan tidak merasa sendiri. Apalagi teman-teman yang mungkin kondisi badannya kurang begitu fit, tapi dengan kondisi kita bisa bertemu, maka itu menjadikan kita menjadi bahagia. Ternyata bahagia itu tidak mahal. Dan bahagia itu ternyata bukan orang lain yang menentukan bahagia, tapi yang menentukan bahagia itu adalah diri kita sendiri. Semakin kita menentukan bahagia itu terlalu tinggi, maka sulit akan kita dapatkan untuk bahagia. Misalnya, saya sangat bahagia kalau mobil saya sudah 5, terlalu lama untuk bisa kita bahagia. Tapi ketika kriteria kita itu kita turunkan, saya sangat bahagia ketika kita bertemu dengan teman-teman, saya sangat bahagia ketika saya bisa bermanfaat dengan orang lain, dengan sesama teman-teman, maka itulah kita akan dapatkan kebahagiaan. Hari ini bagian dari kebahagiaan bagi saya bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di tengah masa pandemi yang seperti ini. Itulah kriteria bahagia saya, tidak terlalu tinggi, mudah-mudahan ini juga didapatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan pesan moderator tadi, saya sedikit untuk bisa membangkitkan teman-teman kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu, sesungguhnya apapun ilmu yang ingin kita kejar, sesungguhnya Allah memberikan kemudahan. Tadi Pak Asnani, Mas Asnani sudah menyampaikan itu. Teknologi itu memberikan kemudahan pada kita. Permasalahannya teknologi sudah ada, semuanya sudah tersedia, itu bagaikan kita hidup di dalam surga sesungguhnya. Kalau kita surganya orang yang mau menulis. Tapi itu tidak berarti apa-apa bagi orang yang tidak bisa menundukkan keegoisan diri kita. Yang paling sulit sesungguhnya menulis bukan karena fokus kita tidak bisa memahami, tapi yang paling sulit adalah menundukkan ego kita. Untuk semua kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita, kita singkirkan dulu. Kita singkirkan dulu, maka kita fokus hanya 3 huruf, PTK. Kalau kita berhasil itu, menyingkirkan itu, maka kita sesungguhnya
beban pikiran kita tidak terlalu banyak dan tidak kemana-mana karena hanya satu PTK. Ibu-ibu akan mengatakan pada saya, Pak, sangat sulit. Kenapa? Karena saya tiap hari di rumah, selain ada anak-anak, ngurusi suami, dan seterusnya, lalu saya kerja, maka sulit untuk dilakukan itu. Nah, itu seninya. Itu seninya. Ini adalah medan perjuangan, Bapak Ibu sekalian. Zaman ini tidak akan mencatat mungkin 2 kali ketika tahun 2021, COVID-19 ini sudah diangkat oleh Allah di atas dari bumi kita ini. Jadi ketika tahun 2021 obat COVID sudah ditemukan, kemudian imun tubuh seluruh warga negara Indonesia sudah baik semua, maka COVID itu akan hilang. Pertanyaannya, ketika sudah COVID itu hilang, memori apa yang bisa kita buka tahun 2021? Jawabannya satu, kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, insya Allah tahun 2021 ada kenangan baik, yaitu apa? Karya Bapak Ibu, judul PTK Bapak Ibu yang ada tanda-tandanya adalah COVID-19. Itu tidak dimiliki oleh teman-teman kita yang lain, Bapak Ibu sekalian. Maka menurut saya Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang sudah digerakkan oleh Allah dari awal mengenai keinginan Bapak Ibu untuk mewujudkan itu. Jadi sekarang tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Dulu sulit, kita mengatakan sulit, bukunya tidak ada yang dikatakan Mas Hasan tadi. Yang kedua, tidak menguasai metodologi dan tidak ada yang mendampingi. Sekarang ada yang mendampingi. Bukunya mudah dicari, yang dampingi juga ada, bisa dilakukan komunikasi, lalu sulitnya di mana? Jadi hal-hal yang seperti ini yang sudah saya pikirkan. Nah, yang terakhir motivasi dari saya ada sebuah cerita. Seorang tukang bangunan. Seorang tukang bangunan ini menghadap kepada juragannya, dia melapor, Pak Juragan, saya 3 bulan ke depan saya akan pensiun karena saya sudah tua. Banyak rumah-rumah yang sudah saya bangun dan rumah-rumah itu sudah dinikmati oleh orang-orang. Lalu sang juragan mengatakan, Bapak pertahankan dulu selama 6 bulan. Karena barangkali dengan 6 bulan Anda bertahan itu, sesungguhnya Anda akan menemukan sesuatu yang selama ini sebetulnya Anda kejar dan Anda belum dapatkan. Apa yang dilakukan oleh juragan? Anda saya beri proyek 1 rumah, silakan dikerjakan. Apa yang dikerjakan oleh tukang bangunan ini? Dia mengerjakan rumah itu fokusnya adalah 3 bulan lagi saya pensiun, berarti fokusnya ke waktu, bukan ke hasil. Setelah dia lakukan pekerjaan itu hari demi hari, akhirnya pekerjaan itu selesai. Lalu diserahkan kepada juragan. Juragan, pekerjaan saya sudah selesai, artinya mulai besok saya sudah bisa pensiun. Sang juragan kemudian mengajak diskusi dengan Pak Tukang ini. Renungilah Pak Tukang, apa yang sudah kamu perbuat selama ini itu adalah saya berikan apresiasi. Dan renungkan pula kekurangan Anda selama ini, sesungguhnya Anda yang tahu. Walaupun saya tahu, saya tidak akan mengungkap itu. Saya kira ini sang juragan yang sangat bijak. Di akhir pertemuan itu yang menyebabkan hal yang tidak pernah disangka-sangka, diduga-duga oleh sang sang kuli bangunan, dia ditanya, selama ini Bapak beserta anak dan cucunya, Bapak itu tinggal di mana? Saya tinggal di kontrakan.
Oh, begitu. Lalu kunci rumah yang tadi diserahkan kepada juragan itu, kunci rumah itu diserahkan kepada sang tukang bangunan tadi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Shock. Sang tukang bangunan tadi shock karena apa? Selama ini dia tidak pernah menduga-duga bahwa dia di akhir dari sebuah perjalanan hidupnya ternyata dia akan mendapatkan hadiah rumah. Tetapi bukan rumahnya yang dia menjadi shock dan dia bangga, tapi dia menyesali karena rumah yang dia kerjakan itu ternyata dikerjakan dengan penuh tergesa-gesa dan dia tidak memberikan yang terbaik dari karya yang selama ini dikerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebuah kisah yang menjadi suri teladan bagi kita. Kita sebagai guru, Bapak Ibu, berikan yang terbaik. Setiap akhir semester, maka berikan tanda yang terbaik. Setiap akhir semester, Bapak Ibu harus bisa merefleksi dengan baik. Siapa saya? Siapa murid-murid saya? Apa yang sudah saya kerjakan? Tugas apa yang sudah saya kerjakan? Tugas apa yang belum bisa saya kerjakan? Ini namanya merefleksi. Dengan cara seperti itu, saya menjalankan ajaran itu. Bahwa setiap kita ketemu dengan siapapun, termasuk dengan murid-murid, saya kebetulan ketemu dengan mahasiswa, maka saya pastikan pada setiap akhir pembelajaran itu, maka saya meminta maaf kepada anak-anak itu, dan saya meminta maaf kepada seluruh mungkin guru-guru yang pernah saya temui, maka saya sadar bahwa yang mengatur umur ini adalah Tuhan, Allah, dan kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa ketemu apa lagi. Kita bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kembali kepada cerita tadi, Bapak Ibu. Dari cerita tadi, Bapak Ibu, hikmah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mari kita berbuat yang terbaik. Jangan pernah kita bekerja kemudian kita ingin mendapatkan sebuah pengakuan, sebuah hadiah atau sebuah pangkat sekalipun misalnya gitu. Walaupun memang Bapak Ibu sekalian adalah seorang PNS. Saya pernah mengalami hal itu yang pernah saya alami, Bapak Ibu. Tapi seingat saya dulu bekerja di mana-mana, pernah juga bekerja di SMP sebagai PNS, saya pernah sebagai guru SMA, saya pernah jadi pengawas, dan saya pernah di Universitas Balikpapan lebih dari hampir 15 tahun. Saya selalu berusaha, apa yang saya tinggalkan adalah meninggalkan jejak yang terbaik. Jangan menyengsarakan orang ketika kita meninggalkan tempat kita bekerja. Itu Bapak Ibu. Dengan begitu, yang pertama, apa yang ingin kita dapatkan, Bapak? Pertama, kita punya kepuasan batin dalam bekerja. Satu. Yang kedua, ada sesuatu yang bisa kita lihat, Bapak Ibu. Bahwa di kemudian hari, perjalanan kita berjalan terus, nanti kita berada pada terminal tertentu, di estafet tempat tertentu, maka disitulah kita bisa merenung di mana kita berjalan dan apa yang sudah kita dapatkan. Saya kira itu untuk Pak Asnani dan teman-teman semua, ini yang serupa yang saya lakukan kepada teman-teman guru di Kalimantan Timur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kalimantan Selatan. Saya selalu memberikan semangat kepada teman-teman untuk melakukan itu. Untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian, semangat terus. Kemarin saya selalu membuka. Masih bertahan dia, Mak. Pas nikah sama mahasiswanya itu baru dia minta cerai. Ya makanya bertingkah betul. Bapak dibuka lagi Pak suaranya. Mohon maaf. Ya. Baik. Ya, jadi demikian pengantar dari saya sebagai bahan motivasi, karena ini pesan sponsor. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita akan masuk kepada materi.
Baik Bapak Ibu sekalian, jadi materi ini Bapak Ibu saya beri judul Rancangan PTK di masa pandemi COVID-19. Ini adalah untuk menggambarkan bahwa langkah-langkah pengambilan, langkah-langkah melakukan penelitian ini tidak sama dengan zaman-zaman sebelumnya, yaitu ada tanda pandemi COVID-19 seperti yang saya sampaikan pada awal tadi. Nah, sebelum saya masuk pada materinya apa saja Pak, itu ada 6 poin, saya akan mengingatkan kepada kita semua. Ini adalah contoh review Bintek PTK tahun 2019. Pesertanya adalah guru SD, SMP, SMA, dan SMK di Kalimantan Selatan. Saya mengambil di salah satu terlalu kecil ya, Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Untuk untuk diketahui saja bahwa ini saya lakukan tahun 2019, yaitu di Kalimantan Selatan di salah satu kabupaten. Yang saya beri tanda merah itu adalah Bapak Ibu, ini adalah isi keluhan dari Bapak Ibu peserta, mulai dari kenal kata PTK sampai dengan Bapak Ibu minat untuk menulis proposal. Salah satu di antaranya yang punya angka besar itu adalah tentang guru-guru mengalami kesulitan memahami alur siklus. Nah, alur siklus itu salah satu yang akan kita bahas di pembahasan hari ini, yaitu nanti judulnya di sana adalah prosedur penelitian PTK. Kemudian dari kesulitan memahami alur itu, yang mereka katakan paling sulit adalah bagaimana merencanakan. Nah, ini berarti memang orang yang belum pernah menulis PTK. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian angka yang lumayan besar lagi itu diantaranya adalah kesulitan menyusun kesulitan memaparkan hasil penelitian nanti di bab 4 menurut mereka. Ada juga sebagian di sini kesulitan menulis teori, ada juga. Jadi inilah Bapak Ibu dinamika dari lapangan yang saya kutip. Ini adalah datanya real, datanya adalah data konkret ya dari teman-teman kita yang berada di Kalimantan Selatan. Nah, ini bisa kita lihat angka-angkanya yang besar-besar ini adalah angka-angka yang kesulitannya semakin tinggi Bapak Ibu ya. Tetapi saya tidak bermaksud ini membayang-bayangi Bapak Ibu bahwa nulis PTK itu sulit. Tadi mereka kesulitan sebetulnya satu di antaranya nggak ada teman cerita. Saya jangan dianggap coach atau mentor, saya lebih tepat diajak teman cerita. Kira-kira begitu ya. Jadi beda rasanya. Kalau coach, mentor itu terlalu resmi, tapi kalau teman cerita adalah lebih familiar. Itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi ini yang saya sampaikan Bapak Ibu tadi. Ada 6 poin. Yang pertama setting penelitian, yang kedua teknik pengumpulan data, yang ketiga teknik analisis data, 4 prosedur penelitian PTK, 5 menyusun instrumen PTK, dan terakhir adalah indikator keberhasilan PTK. Itu ya Bapak Ibu, ada 6 poin, mudah-mudahan waktunya bisa selesai tepat waktu, karena Bapak Ibu saya yakin ingin juga nanti bertanya, tapi saya juga nanti akan memberikan beberapa tips ya terkait dengan mungkin kesulitan teman-teman yang di Samarinda bagaimana, kita nggak bisa ketemu. Teman-teman yang di Kute Timur, ya nanti sambil selesai materi ini saya akan sapa satu-satu Bapak Ibu. Nah, materi yang pertama adalah setting penelitian, isinya ada 2 Bapak Ibu. Kalau saya terlalu cepat, mohon Bapak Ibu bisa ngerem. Pak, jangan terlalu cepat. Tidak apa-apa.
saya hari ini kebetulan fokusnya adalah melayani Bapak Ibu. Hari kemarin saya fokusnya adalah memoderatori teman-teman dosen di Kalimantan, perguruan tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ada 155 peserta kemarin sampai jam 2. Hari ini saya fokus di Bapak Ibu, jadi nggak usah hitung-hitungan waktu, kalau memang nanti ngelewat jam 12 nggak apa-apa. Baik, jadi Bapak Ibu, isi dari setting penelitian itu ada 2. Kata lain nih Bapak Ibu ya, kata lain kalau setting itu bahasa Inggris, kata lain rancangan, merancang. Ya, merancang ya. Setting penelitian ini adalah merancang. Itu ada 2 isinya, tempat dan waktu penyusunan PTK. Nah, yang pertama, tempat dulu. Tempat itu Bapak Ibu ya, di tempat penelitian PTK, pertama Bapak Ibu menuliskan dulu alamat lengkap sekolah. Misal SMK Negeri 2 Balikpapan, alamatnya Jalan Gunung Samarinda misalnya begitu, atau Indrakila, RT berapa, nomor berapa. Di Balikpapan nggak ada RW. RT berapa, RW berapa, nomor berapa. Oke, kelurahannya komplit, kecamatan komplit, oke. Lalu itu adalah alamat kode pos, jangan lupa. Itu adalah alamat offline-nya. Alamat online-nya apa? Dimasukkan juga Bapak Ibu. Ini yang membedakan pula dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Apa itu? Website-nya, jangan lupa Bapak Ibu. Website-nya apa alamatnya? Emailnya apa? Medsosnya, Facebooknya apa? IG-nya kalau pakai IG-nya apa alamatnya IG? Kalau menggunakan layanan WA, WA-nya nomornya berapa? Oke. Ada kata kunci lagi Bapak Ibu yang tidak dimiliki penelitian sebelumnya. Apa itu? Kata kunci titik koordinat sekolah itu di mana? Nah, itu yang tidak dimiliki. Kalau begitu berarti Bapak Ibu sudah mendekatkan diri kepada apa? Google Map. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, saya terangkan rinci satu-satu. Bapak Ibu boleh merekam, Bapak Ibu boleh mencatat, tapi materi sini semua sudah saya share. Ya, tinggal nah, ini yang saya sampaikan itu Bapak Ibu tulis nanti di kolom sesuai dengan yang saya terangkan. Jadi tinggal nulis saja Bapak Ibu di nanti di bab 3 Bapak Ibu khususnya di tempat penelitian. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Ya terakhir kata kuncinya adalah titik koordinat. Kalau Bapak Ibu timbul pertanyaan, Pak, apakah boleh PTK saya itu saya tulis, saya pasang selain tadi gambar Google Map-nya? Enggak apa-apa, boleh saja. Karena apa? Kalau Ibu tulis di SMK Negeri 2 tidak akan ada judul yang sama yang memaparkan map-nya seperti itu, karena itu miliknya Bu Sulis. Itu adalah salah satu cara untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa tulisan kita bukan main-main. Saya adalah menulis dan kita berada di situ. Baik, selesai ya untuk tempat penelitian. Kemudian di tempat penelitian itu baru alamat ya. Yang kedua sekarang di tempat penelitian itu ada siapa? Di sekolah di SMK Negeri 2 itu ada siapa? Tentunya di situ ada Bapak Ibu guru, ada kepala sekolah, ada para siswa, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi terangkan terlebih dahulu, SMK Negeri 2 memiliki kelas berjumlah 39. Terdiri dari kelas 10, 13 kelas, kelas 11, 12, 13 kelas, dan kelas 12 sebanyak 13 kelas. Dirinci nggak apa-apa,
itu tulis, kemudian setelah itu Bapak Ibu katakan di situ di antara 39 kelas itu PTK ini ya mengambil objek penelitian di kelas berapa sesuai dengan judul. Oke, sudah ketemu di situ titik poinnya. Jadi bicara secara umum dulu. Karena pembaca itu kan tidak tahu kalau tiba-tiba misalnya Mas Asnani dari SMK Negeri 2 Samarinda misalnya gitu. Saya nggak tahu SMK Negeri Samarinda itu ada berapa. Saya salah nggak ini? Mudah-mudahan nggak salah ya. Mas Asnani dari mana? SMK Negeri 2 ya, betul ya? SMK 12. Oh, SMK 12 bukan. Kurang SMK 2. 1. Oh, kurang 1. Oh, baik, SMK 12. Baik. Itu SMK 12 punya ciri sendiri tadi. Itu yang harus kita cantumkan. Oke. Nah, kita sudah sampai kepada kelasnya. Lalu kita sedikit tambahkan. Di kelas ini, artinya di kelas di mana Bapak Ibu masukkan di dalam judul itu, maka katakan kelas ini terdiri kelas ini dengan memiliki jumlah siswa, berapa jumlah siswanya, laki-laki berapa, perempuan berapa. Itu minimal Bapak Ibu pasti tahu, pasti nggak tahu ya, pasti tahu kan kalau nulis itu. Tuliskan itu Bapak Ibu. Lalu kata kunci terakhir dari itu, mengapa Bapak Ibu memilih kelas itu. Bapak Ibu bukan mahasiswa lagi, kalau mahasiswa jawabannya gini. Ya. Kelas ini dijadikan objek karena penempatan praktek saya berada di kelas ini. Nah, kalau Bapak Ibu kan tidak bisa mengatakan begitu. Jadi bahasanya bagaimana Bapak Ibu untuk menuliskan itu? Ya. Kelas yang menjadi objek penelitian ini adalah kelas titik-titik. Ya tadi ya. Tadi pertanyaannya mengapa kayak gitu ya? Mengapa memberi alasan argumentasi mengapa kelas ini? Ya. Jadi kelas ini misalnya kalau Bu Sulis di keuangan itu misalnya dari ada 5 kelas misalnya gitu ya. Kelas ini ya misalnya ada 5 kelas, kelas ini kelas keuangan memiliki 5 kelas. Dari 5 kelas tersebut, ya, kelas yang membutuhkan perhatian dan membutuhkan membutuhkan peningkatan prestasi, ya, dan seterusnya itu argumentasinya terserah Bapak Ibu adalah kelas ini. Jadi mengarah pada fokus kelas itu kenapa kok diambil. Itu Bapak Ibu. Jadi jawabannya bukan karena saya diberi SK mengajar di kelas ini, walaupun itu betul, tetapi itu bukan alasan metodologis, bukan alasannya di dalam penelitian. Ya, jadi PTK mengambil objek itu adalah kelas yang betul-betul membutuhkan perhatian Bapak Ibu untuk bisa ditingkatkan. Karena adanya persoalan yang kompleks. Nah, persoalan yang kompleks itulah nanti kita urai nanti di pengambilan data, nanti di pengambilan data itu nanti ada hasil, dan hasil itu nanti akan kita masukkan di bab 4. Baik Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Ini kita sudah masuk sekaligus sudah masuk di subjek Bapak Ibu. Jadi subjeknya yang mau ditingkatkan itu siapa dan sebagainya itu sudah. Nah, kita masuk yang kedua Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ya, bertanyanya poin berapa, pembahasan tentang apa, poinnya tentang apa. Jadi Bapak Ibu, saya ini sudah membuat materi sesuai dengan coupling-couplingnya supaya mudah dikenali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk di sesi yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data PTK itu berbeda dengan penelitian Bapak Ibu yang kita kenal selama ini. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif.
ada penelitian mixed method atau campuran. PTK itu, Bapak Ibu, induknya adalah penelitian kualitatif, action research, penelitian tindakan. Tindakan itu perilaku. Jadi ingat Bapak Ibu, PTK itu adalah penelitian yang fokusnya meneliti tentang perilaku. Siapa perilakunya? Perilaku guru dan perilaku siswa. Jadi di dalam kelas itu hanya ada dua jenis makhluk, makhluk guru dan makhluk siswa. Makhluk siswanya menurut gender tadi ada laki-laki, ada perempuan. Lalu baik makhluk guru dan makhluk siswa itu ada ada yang menumpangi nanti di situ, yaitu suasana kelas. Nah, kalau Bapak Ibu tanya secara akademis, Bapak penggolongan itu berdasarkan pendapatnya siapa? Silakan Bapak Ibu baca tulisannya Profesor Sarwiji dari UNS Solo. Itu Bapak Ibu, silakan dibaca. Silakan juga bisa dibaca di bukunya Sukma Dinata. Sukma Dinata. Saya ada bukunya semua Bapak Ibu itu. Nah, sebagian pula tulisan itu nanti ada juga di buku tulisan saya yang diterbitkan oleh ini publishnya umum Bapak Ibu ya, yaitu buku berjudul Memahami Manajemen dan Manajemen Pembelajaran. Itu Alpha Beta Bandung, terbit tahun 2020 awal ya, kemarin itu. Itu ada Bapak Ibu. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Kita kembali kepada teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data, kita kenal ada dua jenis data. Ada data primer, primer itu berarti pokok. Ada data sekunder atau penunjang. Jadi kalau data pokoknya PTK apa? Data pokok PTK itu ada dua mazhab. Kalau mazhabnya mendekatkan kepada induknya, penelitian ini adalah kualitatif, maka data primer dari PTK ini sesungguhnya bukan tes, tetapi sesungguhnya adalah observasi atau pengamatan perilaku tadi. Itu kalau mendekatkannya kepada penelitian kualitatif. Tapi ada sebagian pakar-pakar pendidikan kita seperti Supardi, Profesor Supardi dari Universitas Negeri Semarang, Suharsima Arikunto dari UNY Jogja. Kemudian ada juga Prof. Herawati dari Universitas Negeri Malang. Itu sebagian di antara mereka ada yang menggabungkan antara penelitian kuanti dan penelitian kuali, sehingga munculnya data primernya itu adalah data tes. Itu Bapak Ibu. Itu jadi bagaimana Pak dalam penulisan saya, silakan Bapak Ibu, kalau nanti data primernya adalah data primer berasal dari tes, ya enggak apa-apa asal nanti ada sumbernya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu di kesimpulan di data pokok data primer ini adalah kalau Bapak Ibu mengacunya kepada induk penelitian Action Research Classroom atau penelitian tindakan kelas, mengacunya kepada penelitian kualitatif, maka sesungguhnya primernya adalah tentang pengamatan atau observasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk yang kedua, data sekunder. Jadi data PTK tidak cukup juga misalnya hanya cuma satu berasal dari pengamatan tadi, tetapi bisa juga ditunjang
yang lain adalah sebagai data pendukung. Apa itu diantaranya? Wawancara. Jadi kalau data utamanya adalah, data primernya adalah data pengamatan, maka data pendukungnya adalah data tes, data wawancara. Tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan, di masa pandemik saat ini, Bapak Ibu itu melakukan pembelajaran dengan menggunakan online. Kalau Bapak Ibu menggunakan online, apakah Bapak Ibu melakukan tes sebagaimana pada saat zaman normal? Pasti nilai anak-anak banyak banyak diproduksi atau dihasilkan dari tugas-tugas. Maka dari itu judul di awal sudah saya rancang Bapak Ibu, tidak ada judul PTK pada zaman pandemik ini dengan menuliskan meningkatkan hasil belajar. Mengapa hasil belajar tidak ditulis di PTK, di judul PTK saat ini? Karena saya mengacu pada Permendikbud nomor 4 tahun 2020, yaitu tentang belajar dari rumah, mengajar dari rumah. Itu ada poin-poin, 3 poin penting yang Bapak Ibu harus pahami di situ dan mestinya masuk di bab 2. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk data data teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan, kalau datanya adalah berasal dari data observasi, maka bagaimana cara mengambil datanya? Mengambil datanya adalah Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, pembelajarannya adalah mengambil siklus. Ini di sini terjadi pertanyaan yang sering rumit di sini. Pertanyaannya bagaimana, Pak? Kalau saya mengajar, apakah sekaligus boleh saya mengambil data? Jawabannya boleh. Yang penting RPP-nya berbeda dengan RPP yang ditujukan untuk disupervisi kepada kepala sekolah maupun kepada pengawas. Beda Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk pengambilan datanya adalah pengambilan data siklus pada saat Bapak Ibu mengajar, dan mengajarnya itu bisa juga sekaligus pada saat Bapak Ibu melakukan tugas. Ada peraturan lain Bapak Ibu, memang sesungguhnya pada saat tugas itu tidak boleh diganggu dengan kegiatan selain fokus tugas. Itu Bapak Ibu bisa baca di peraturan Menpan RB nomor 46 tahun 2016 kalau saya tidak keliru, atau 2014 ya. Itu tentang itu. Maka Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan itu, sesungguhnya PTK itu sesungguhnya yang benar ya, melakukan penelitiannya sesungguhnya mestinya harus sesungguhnya di luar pembelajaran. Sesungguhnya begitu. Tapi banyak kepala sekolah dan pengawas sepakat tidak apa-apa itu untuk untuk perbaikan pembelajaran di kelas itu. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ini supaya apa? Bapak Ibu tidak tanya-tanya lagi gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu ya. Jadi nanti kalau yang diobservasi, Pak, saya mengambil data observasi, siapa yang mengobservasi, Pak? Nah, itu. Misalnya Bu Sita ada di SLB negeri, maka Bu Sita harus meminta bantuan teman yang lain yang tahu betul tentang anak-anak SLB. Ini karena karakter anak SLB berbeda dengan sekolah umum. Jadi kalau Bu Sita minta bantuannya teman yang mengajar di umum tidak pas, nanti hasilnya tidak objektif, tidak bagus. Jadi minta bantuannya dengan siapa? Kalau bisa dengan kepala sekolah yang sudah pernah nyusun PTK, atau guru lain yang berasal dari dari SLB lain. Kalau memang ada, silakan itu bisa menjadi observer tadi. Jadi itu dalam pengambilan data di data primer maupun data sekunder. Terus
terus tentang wawancara, Pak, berapa banyak yang saya wawancarai? Yang diwawancara ini adalah perwakilan saja, Bapak Ibu. Misalnya ada anak 5 yang memang nilainya dan pada saat belajar daring itu paling rendah. Nah, itu saja anak yang 5 itu diwakili 1. Lalu anak-anak yang mendapatkan misalnya kalau diangkakan anak itu misalnya dapat nilai 7 sampai nilai 8 itu ada 10 orang, maka Bapak Ibu bisa mengambil salah satu di antara 10 orang itu ya untuk mewakili. Kemudian ada yang nilainya bagus banget gitu, yang paling tinggi itu juga bisa diwawancara. Jadi wawancara tidak harus seluruhnya. Bapak Ibu nanti waktunya habis di situ. Jadi, Pak, apakah boleh ini saya saya bantu dengan checklist? Checklist itu saya melihat kalau checklist itu justru membatasi jawaban. Sedangkan wawancara ini adalah menggali. Bapak Ibu, sifat dari penelitian kualitatif itu sesungguhnya menggali yang sudah ada gejala tampak. Contoh misalnya, anak-anak ini kok di layar kelihatan ya, lebam matanya. Kenapa ya? Itu matanya kelihatan lebam. Maka tugas kita untuk mendalami itu adalah wawancara. Pertanyaan lagi, Pak, kalau wawancara bagaimana? Sekarang ini kan zamannya zaman COVID, saya nggak bisa ketemu anak-anak. Bapak Ibu banyak cara, bisa menggunakan video call, bisa saja menggunakan chat WA, bisa saja Bapak Ibu menggunakan apa saja yang penting bisa Bapak Ibu dapatkan. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan wawancara. Lalu Bapak Ibu selain wawancara, Pak, apakah ada data pendukung yang bisa kita lampirkan? Ada misalnya contohnya adalah dokumen penting dari sekolah, misalnya dokumen tentang kepegawaian, nama Bapak Ibu itu ya di mana? Oh, itu berarti di SK itu ada, misalnya gitu. Atau di data urutan kepegawaian, DUK misalnya. Itu juga bisa Bapak Ibu dijadikan lampiran. Ketika Bapak Ibu nanti di bab 4 mau menuliskan tentang visi dan misi sekolah, maka tentunya Bapak Ibu akan meminjam dokumen sekolah, yaitu sumbernya dari mana? Sumbernya dari, bisa jadi itu dari buku 2, dari buku 1 KTSP sekolah. Nah, itu di situ pasti ada yang namanya tentang kurikulum, kemudian penjabarannya seperti apa, pelaksanaan itu mengkaitkan dengan visi dan misi. Itu ya Bapak Ibu mengenai poin yang kedua. Kita masuk di poin yang ketiga. Bagaimana Pak cara menganalisis data PTK? Kalau Bapak Ibu menyusun penelitian kuantitatif, nah, ciri-ciri kuantitatif itu apa Bapak Ibu? Misalnya pengaruh anu dengan anu, misalnya pengaruh motivasi dengan hasil belajar. Maka di awal di penelitian ini, di awal di pengajuan judul itu kan saya lihat kacau sekali gitu. Karena apa? Karena Bapak Ibu membawa masa lalunya ke sini. Karena apa? Bapak Ibu belum paham konsep PTK. Jadi judulnya macam-macam kan begitu. Padahal PTK itu tadi induknya adalah penelitian kualitatif, ya. Kemudian tidak boleh menggunakan kata pengaruh, tidak boleh menggunakan perbedaan, tidak boleh menggunakan hubungan, tidak boleh menggunakan korelasi. Ini Bapak Ibu, terutama teman-teman yang sudah S2, tentunya sudah paham betul bahwa kata-kata kunci itu adalah milik kuantitatif. Jadi jangan digunakan di PTK. Lalu ada juga Bapak Ibu yang latar belakangnya meneliti S2 misalnya tentang menggunakan penelitian kualitatif. Misalnya meningkatkan proses belajar. Kata proses, walaupun ada kata meningkatkan, tapi kalau ada proses itu adalah menggambarkan implementasi. Kata lainnya adalah implementasi. Kata implementasi menggambarkan deskriptif utuh. Nah, itu penelitian kualitatif.
kuantitatif. Maka judul di PTK rata-rata itu meningkatkan hasil, meningkatkan keterampilan, fokusnya apa itu. Nah, karena Bapak Ibu, PTK itu bukan kuantitatif, PTK itu juga bukan kualitatif murni, maka analisis datanya Bapak Ibu pertama tidak perlu menggunakan statistik. Tidak perlu menggunakan rumus-rumus yang jelimet. Tapi cukup deskriptif. Deskriptifnya kalau mau mengambil di ilmunya statistik boleh, misalnya deskriptif tentang tabel, deskriptif tentang grafik, ya, deskriptif tentang data rata-rata, mean, ya, mean. Deskriptif tentang data kelompok atas, kelompok tengah, kelompok bawah, boleh Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di PTK Bapak Ibu pastikan tidak ada rumus statistik. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana Bapak nanti kalau saya menganalisa datanya bagaimana nanti? Bapak Ibu, saya sudah mengajari di bab 2, Bapak Ibu cukup menyajikan 2 peristiwa, misalnya peristiwa atau data dari nanti perolehan dari siklus 1, data siklus 1 Bapak Ibu bagaimana? Data siklus 2 nanti bagaimana? Membandingkan siklus 1 dengan siklus 2 itu namanya pemaparan, itu namanya deskriptif. Jadi Bapak Ibu nanti tidak ada di sini menghitung uraian panjang di dalam di dalam PTK Bapak Ibu nggak ada. Karena apa? Hanya mendeskripsikan saja. Di siklus 1 kita jalankan misalnya gitu. Dan nanti secara spesifik ini kita masuk ke instrumen dan indikator juga bisa nanti kita masuk di bawah, nanti akan saya kupas lebih lanjut. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sumber datanya tadi yang dianalisis apa? Pertama kan Bapak Ibu menganalisis dari observasinya. Observasi itu Bapak Ibu fokus data di observasi adalah data perilaku mengajar guru. Berarti yang diobservasi siapa? Gurunya. Yang kedua, data observasi siswa. Data observasi guru dan data observasi siswa itu turunannya namanya suasana belajar. Kalau gurunya menyenangkan, anaknya bermotivasi, motivasinya tinggi, suasana belajarnya kondusif. Kalau suasana belajar yang kondusif, pasti terjadi interaksi. Maka ada namanya peningkatan interaksi belajar. Kalau gurunya, ya, kalau Bapak Ibu gurunya, ya, menyenangkan pembelajarannya, tidak menekan murid, anak-anak diberi kebebasan untuk berpikir tapi diberi guidance. Ingat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tugasnya di kelas itu memberi guidance. Guidance itu petunjuk. Bapak Ibu itu kalau dalam bahasa peternak bebek, Bapak Ibu itu adalah orang yang angon bebek. Bahasa Jawanya itu angon. Angon itu artinya apa ya? Memelihara bebek yang diarahkan untuk makan di sawah. Nah, itu. Maka Bapak Ibu mengarahkan, jangan ke kiri, jangan ke kanan, kamu lurus saja. Ketika lurus, maka harus belok, maka Bapak Ibu arahkan belok. Nah, itu tugas fasilitator namanya Bapak Ibu. Esensi dari pembelajaran yang seperti ini Bapak Ibu, sesungguhnya memang harus kita pahami dengan baik selaku Bapak Ibu sebagai guru. Di zaman modern, Bapak Ibu juga mengalami ini adalah sebagai guru profesional, terutama Bapak Ibu yang sudah mengambil sertifikasi. Bapak Ibu yang saya hormati,
itu mengenai mengenai data yang dianalisis yang berasal dari sumber observasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, observasi itu ada guru, satu data yang berasal dari perilaku siswa, satu data tambahan yaitu tentang suasana kelas. Nah, baik. Melakukan observasi tadi, siapa yang melakukan observasi? Jawabannya bukan. Kalau Bapak Ibu sedang mengajar kan nggak mungkin observasi sendiri. Bapak Ibu minta bantuan teman untuk untuk membantu supaya diobservasi. Misalnya di SMK Negeri 2, ini kebetulan di SMK Negeri 2 yang aktif kan Bu Sulis dengan Bu Ena ya. Nah, kalau Bu Sulis yang ngajar nanti mengambil data PTK, ngambil siklus, maka Bu Ena bisa jadi observer, minta bantuan satu lagi yang paling tidak sama-sama SMK-nya walaupun jurusannya lain. Mungkin yang dari SMK 3. Nanti saya akan sapa satu-satu supaya saya tahu. Maka dari itu Bapak Ibu ini adalah bentuknya kolaboratif. Artinya PTK ini tidak bisa berdiri sendiri, kita akan menghasilkan kalau kita tidak punya teman. Kita harus berkolaborasi dengan teman kita. Itu Bapak Ibu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, setiap kita mengambil data, kita nggak boleh ngambil data sendiri. Nah, bagaimana Pak, wong sekarang ini online, apakah saya mendatangkan mereka? Kalau Bu Sulis mengajar, ya saya kira tidak perlu datang ke rumahnya Bu Sulis lah. Buka saja pakai Zoom misalnya begitu. Buka saja pakai Google Meet misalnya begitu. Maka boleh masuk di sana kemudian mengamati. Caranya seperti itu karena memang zaman kita sekarang ini zaman pandemi. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, itu saya kira kemudian kata kunci di dalam penelitian PTK ini adalah menemukan apa yang disebut dengan refleksi. Refleksi ini adalah apa yang direncanakan dan apa yang sudah dilaksanakan yang belum, itu namanya refleksi. Refleksi sama dengan R, rencana, min, ya, plus P. Jadi R sama dengan, refleksi sama dengan R1 min P. Ini kalau mau dikasih rumus. R-nya adalah refleksi, R1-nya adalah rencana, P-nya adalah pelaksanaan. Sisanya yang tidak dilaksanakan itu namanya refleksi. Oh, ternyata saya mengajar tadi buru-buru, tidak menyapa murid-murid saya. Itu temuan refleksinya. Harusnya apa? Di awal kita harus memanggil murid-murid saya. Oke, itu poin yang ketiga. Kita masuk dari yang berikutnya adalah poin yang keempat. Prosedur PTK. Nah, prosedur PTK ini isinya tentang apa? Menggambarkan langkah-langkah dalam pengambilan data di kelas. Ingat ya Bapak Ibu ya, kelasnya cuma satu aja, kelasnya jangan dua. Kalau kelasnya dua namanya membandingkan, nggak boleh. Kelasnya hanya satu, cari yang paling rendah. Oke, menggambarkan langkah-langkah pada saat Bapak Ibu mengambil data di kelas. Ya, langkah-langkahnya itu dalam di dalam prosedur itu Bapak Ibu mengambil namanya konsep siklus, cycle. Cycle itu artinya perputaran. Nah, perputaran di PTK itu umumnya di Indonesia yang populer itu mengambil pendapatnya atau tulisannya Tegat dan Kemis. Ya Bapak Ibu ya, Tegat dan Kemis. Bentuknya nanti flowchart gambar. Isinya ada tiap siklus, isinya ada 4. Tiap siklus isinya ada 4. 1, perencanaan. 2, pelaksanaan. 3, pengamatan. 4 adalah refleksi. Itu satu siklus. Jadi yang direncanakan
apa saja, yang terlaksana apa saja, lalu datanya digambarkan lewat pengamatan. Dari pengamatan itu maka muncullah yang namanya refleksi tadi. R sama dengan R1 min P tadi. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, Pak Pra, berapa siklus yang harus saya jalankan? Menjawab berapa banyak siklus, maka argumentasinya apakah murid Bapak Ibu banyak? Itu pertanyaannya. Jadi sebelum menjawab, Bapak Ibu mempertimbangkan itu. Muridnya berapa? Kalau di SMK misalnya di atas 30 itu kategori sudah banyak. Kalau kategorinya murid banyak, maka saran saya kalau waktunya cukup tidak saran saya lebih dari 2 siklus. Kenapa? Kalau muridnya banyak berarti membutuhkan waktu untuk melayani anak banyak, maka otomatis siklusnya akan panjang. Yang kedua, kalau seperti Bu Ena ngajar komputer kemudian pakai praktek, pertanyaannya apakah anak-anak punya alat prakteknya apa tidak? Kalau di praktek sesungguhnya gitu ya. Kalau menginstal berarti praktek menginstal, itu kan berarti anak-anak mestinya logikanya di rumah harus punya PC. PC-nya dibongkar, kemudian nanti mengambil software, setelah dirakit selesai, maka nanti diinstal. Kan begitu. Bahasa komputernya kan begitu. Jadi perhatikan betul-betul anak-anak yang kita tangani itu alatnya bagaimana. Kalau ini bentuknya bentuknya kognitif, seperti pernah disampaikan oleh Bu Sulis, mengajar di perbankan, terus yang mau ditingkatkan adalah tentang keterampilan akuntansinya, maka bagaimana anak-anak memahami tentang keterampilan akuntansi ini? Apa yang akan kita ukur nanti? Nah, yang akan kita ukur bisa saja kemampuan dia di dalam membuat misalnya laporan keuangan, membuat di dalam pencatatan dan sebagainya. Nah, itu kita tulis nanti di perencanaannya di perencanaannya di sebentar Bapak Ibu, baterainya drop. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Oke, jadi prosedur PTK tadi saya ulangi Bapak Ibu, setiap 1 kali siklus ada 4 tahapan. Tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pengamatan, dan terakhir adalah tahapan refleksi. Kalau ternyata di siklus 1 masih banyak yang belum tercapai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu silahkan naik siklus yang kedua. Ini muncul pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana Pak kalau siklus 1 punya kali Bapak Ibu? Ya enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak. Suaranya Pada Bapak siklus yang kedua artinya oh ya. Nggih. Internet sedang tidak kelihatannya Bu. Internetnya Allah, sedang ya. tidak. Nggih, mudahan tidak ada gangguan celahnya. Ya. Nggih, monggo Pak. Ya. Ayo, lanjut ya. Baik. Di siklus 1 Bapak Ibu mencatat mana yang tidak berhasil, itu namanya refleksi. Nah, yang tidak berhasil itu ditarik kembali, direncanakan untuk dilaksanakan di siklus yang kedua. Logikanya Bapak Ibu, siklus 2 akan lebih baik hasilnya ketimbang siklus 1.
Karena apa? Karena Bapak Ibu di siklus yang kedua merupakan perbaikan daripada siklus 1. Jadi sangat tidak masuk akal ketika data Bapak Ibu nanti siklus 1-nya berhasilnya tinggi, sangat baik, siklus yang kedua justru turun menjadi cukup. Nah, itu kontroversial. Itu sangat tidak masuk akal di rumus penelitian PTK. Jadi rumus penelitian PTK kalau judulnya meningkatkan pasti akan terjadi peningkatan. Kalaupun jumlah peningkatan itu relatif, tidak mesti harus jumlah peningkatannya itu dramatis. Dramatis itu artinya misalnya di siklus 1 rata-ratanya 50, lalu tiba-tiba naik menjadi 95. Wah, itu dramatis. Jadi terjadi peningkatan sedikit nggak apa-apa. Misalnya Pak, dari 65 kemudian paling tinggi menjadi 72. Ya nggak apa-apa, memang begitu kondisinya. Tapi Bapak Ibu kan akan menemukan itu. Kenapa begitu? Jadi selalu dijawab kenapa, mengapa. Itu mengapanya itulah yang harus kita temukan. Baik itu ya Bapak Ibu, nomor 4 langkah. Jumlah siklusnya tergantung dari Bapak Ibu. Minimal siklus untuk kenaikan pangkat itu minimal dua kali. Satu siklus terdiri 2 kali pertemuan Bapak Ibu. Jadi kalau begitu Bapak Ibu pertengahan bulan mau pertengahan bulan Oktober. Kalau Bapak Ibu ngambil 4 kali pertemuan, kira-kira anak-anak sudah ulangan apa belum? Nah, itu perhatikan betul-betul Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti itu akan di-cross, dicek oleh tim angka kredit atau yang mengurusi tim tim penilai angka kredit atau PAK. Nanti biasanya akan dilihat jadwal kegiatannya bagaimana. Hasilnya nanti seperti apa. Ada berapa siklus, ada berapa kali pertemuan. Tiap kali pertemuan ada hasilnya enggak, ada lampirannya apa enggak. Biasanya begitu. Saya punya pengalaman karena saya juga termasuk tim penilai angka kredit pada saat itu tahun 2014-2015. Waktu itu hanya ada sekitar 5 orang di Kalimantan Timur pada waktu itu, masih baru-barunya betul. Oke. Baik Bapak Ibu, itu ya untuk nomor 4. Kita masuk sekarang di nomor 4 ini tadi sudah saya terangkan, ini hanya gambar-gambar saja. Gambar ini menggambarkan bahwa Bapak Ibu nanti sebelum mengambil siklus harus ketemu terlebih dahulu dengan para observer. Nah, ini gambarannya adalah masih ketemu fisik. Kalau nanti sekarang ketemunya non fisik berarti menggunakan virtual, monggo. Yang penting Bapak Ibu, instrumen yang akan digunakan untuk pengamatan itu sudah dipahami oleh observer. Jadi tadi saya gambarkan kalau Bu Sulis mengambil siklus, mengidata siklus, maka Bu Ena bisa menjadi observer, nanti dibantu oleh teman yang lain berasal dari SMK 3 misalnya begitu. Nah, itu harus didiskusikan terlebih dahulu tentang membahas tentang apa isi siklus. Nah, berikutnya ini tadi yang saya katakan bahwa di siklus, tiap siklus itu terdiri dari 4, kemudian tiap siklus itu nanti akan tergambar ya. Nah, ujungnya adalah instrumen itu ada di antaranya ada di RPP. Ini adalah yang tadi saya gambarkan menurut Bigat dan Kemis. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menuliskan gambar di bab 3 harus disebutkan gambarnya ya. Syukur kalau ada. Nah, ini. Halo Bapak Ibu, internetnya tidak stabil lagi. Masih bisa dengar suaranya Bapak Ibu? Masih bisa. Baik. Masih. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini yang tadi dikatakan, ya saya katakan gambarnya itu ada juga sumber lain mengatakan itu model Kut-Lewin itu isinya 4, tapi ada yang mengatakan Taggart dan Kemis karena biasanya orang asing itu lebih suka menulis itu dengan kawan-kawan. Jadi ini seperti itu. Nah, kita masuk di perencanaan itu apa yang dilakukan. Nah, ini juga yang harus ditulis Bapak Ibu. Perencanaan siklus 1 itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan di sini misalnya Bapak Ibu
merancang tentang RPP. Di dalam RPP ada media. Di dalam RPP juga ada materi, ada konten. Di dalam RPP juga biasanya ada soal. Di dalam RPP itu juga ada kegiatan guru dan kegiatan siswa. Nah, itu yang direncanakan di PTK pada tahap perencanaan. Artinya Bapak Ibu kalau menyusun data PTK dimulai dari RPP, RPP itu tidak berdiri sendiri. Kalau Bapak Ibu nanti akan melakukan pembelajaran dalam pengambilan data, maka data Bapak Ibu ketika di lapangan kan juga perlu absen, berarti dirancang absennya. Absennya adalah absen yang khusus untuk kelas itu ketika Bapak Ibu mengambil data. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil datanya 4 kali pertemuan, ada 2 siklus, maka siapkan nama-nama anak itu, absen itu untuk 4 kali pertemuan. Nah, 4 kali pertemuan itu pelaksanaannya apakah berlanjut atau dijeda, Pak? Seharusnya berlanjut, jangan dijeda. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira cukup jelas di sini. Kemudian apalagi Pak selain selain perencanaan membuat RPP tadi, Bapak Ibu menyiapkan media. Menyiapkan medianya apa? Misalnya Ibu Sita punya Bu Sita itu medianya tentang video dilengkapi dengan apa itu kok lupa saya. Mohon maaf Pak Dokter. Ya. Mungkin waktu untuk menyampaikan materi 15 menit lagi Pak ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Boleh. Ya. Oke. Ya, teruskan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah perencanaan itu udah Bapak Ibu kerjakan, nanti ditanyakan saja nanti di pertanyaan. Maka Bapak Ibu juga menentukan tentang indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan itu lihat nanti judulnya. Saya sudah membuat gambaran yang ada di bawah ini. Ya. Kemudian nanti di pelaksanaan Bapak Ibu, ini sudah ada semua, saya tulis semua Bapak Ibu, ini tinggal nulis saja nanti. Tinggal memindahkan saja nanti di tulisan Bapak Ibu di bab 3. Kemudian untuk pelaksanaannya, melaksanakan itu adalah melaksanakan KBM. Nah, melaksanakan KBM itu tentu Bapak Ibu akan berpegang pada RPP. RPP-nya adalah terdiri dari apa? Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu nanti pahami ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan di pembelajaran. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau kegiatan itu menggunakan menggunakan Zoom, misalnya menggunakan online seperti ini? Ya tetap Bapak Ibu langkah-langkahnya menggunakan RPP itu, lalu nanti di RPP itu Bapak Ibu untuk dilakukan secara berurutan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di dalam kegiatan tadi sudah saya sampaikan ada observasi guru, ada asosiasi siswa. Ini adalah langkah-langkahnya, ya sudah saya gambarkan karena waktunya terbatas. Kita masuk yang kelima yaitu menyusun instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen itu dasarnya mana? Instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk menjaring adanya data. Hati-hati di sini Bapak Ibu. Ya, instrumen itu di PTK, instrumen pokoknya adalah RPP. Ini ingat Bapak Ibu. Instrumen pokok PTK adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Lalu instrumen berikutnya ada tadi sudah saya tulis, misalnya instrumen pengamatan guru, instrumen pengamatan siswa, instrumen pengamatan suasana pembelajaran, suasana kelas. Bisa juga nanti instrumennya adalah tes. Tidak apa-apa, silakan aja ditambahkan saja kalau memang itu butuh. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, instrumen itu macamnya itu diantaranya nanti sesi instrumen ini adalah akan kita bahas pada saat Bapak Ibu 1 minggu sebelum melaksanakan sebelum melaksanakan pengambilan data, nanti akan saya beri pembekalan khusus bagaimana menyusun instrumen, karena ini sesinya sendiri.
banyak apa namanya masukan dari kepala sekolah dan guru-guru senior yang nyusun PTK. Justru yang sulit itu bukan menyusun bab 1, bab 2, bab 3, tetapi kata mereka bagaimana menjabarkan itu menjadi instrumen. Itu yang memerlukan apa namanya analisis khusus, sehingga nanti ada satu sesi sebelum mengambil data, yaitu namanya data sebelum mengambil data Bapak Ibu nanti ke lapangan, maka ada pertemuan lagi disebut dengan kita menyusun instrumen. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, saran di dalam menyusun ini di observasi tadi sudah. Nah, bentuknya instrumen itu ada yang bentuknya checklist itu berarti tanda V itu ya, yang ada di apa namanya di keyboard juga ada tanda V itu, nanti kalau tekan itu ini. Bentuknya adalah misalnya kolom seperti tabel, nomor, kemudian nanti indikator tindakan, kemudian nanti saya biasanya menggunakan ya tidak, kemudian nanti sebelah kanannya baru apa liket itu tingkatan angka apa namanya angka skor mulai dari 4, 3, 2, 1 dan sebagainya. Nanti saya beri contoh pada saat Bapak Ibu nanti sudah masuk ke sana. Nah, ini ada juga yang berbentuk nanti anekdot record, ya. Ini mencatat kejadian-kejadian yang bersifat luar biasa dan penting pada saat terjadinya proses pembelajaran itu. Misalnya kejadian yang luar biasa dan penting apa? Misalnya Bapak Ibu selama ini mengamati bahwa si Udin itu ternyata pada waktu pembelajarannya tidak pernah fokus. Tapi ternyata pada saat Bapak Ibu mengambil data, Bapak Ibu menemukan si Udin ini luar biasa. Apa? Dia aktif, dia justru banyak membantu teman-temannya. Ketika temannya tidak bisa membantu, dia berhasil memancing temannya untuk bisa menjawab dengan benar. Itu adalah peristiwa yang luar biasa disebut dengan anecdotal record. Ya, itu ya. Lalu berikutnya, ini jadi jenis instrumen sudah saya jabarkan. Kemudian lampiran instrumennya ini Bapak Ibu banyak, silakan nanti tinggal nulis saja Bapak Ibu. Bapak Ibu ini dari ini, kemudian nanti dipindah di Word, tinggal nulis saja instrumen-instrumen penelitian ini antara lain 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu sudah ada semua, instrumen itu adanya nanti di lampiran ya Bapak Ibu ya. Tapi sebutkan nanti di bab 3. Yang terakhir dari paparan saya yaitu indikator keberhasilan PTK. Apa indikator keberhasilan PTK itu? Dulu dalam penelitian konvensional yang zamannya normal, judul PTK-nya pasti Bapak Ibu akan ingat, meningkatkan hasil belajar. Pasti lebih banyak meningkatkan hasil belajar. Padahal yang bisa ditingkatkan tidak cuma hasil belajar. Guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris itu bisa menggunakan keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, ya, keterampilan berbicara, ya, itu bisa. Nah, tapi jarang penelitian PTK itu fokus ke sana. Kenapa? Ya barangkali ini soal apa? Soal kemampuan, soal pengembangan diri dan sebagainya. Nah, saya sudah menyesuaikan Bapak Ibu bahwa judul PTK Bapak Ibu kan apa namanya? Judulnya kan pasti meningkatkan, kalau meningkatkan interaksi, meningkatkan motivasi, misalnya gitu ya. Meningkatkan keterampilan, misalnya begitu ya. Nah, saya mengambil contoh salah satu di antaranya adalah meningkatkan interaksi. Apa interaksi? Kata kunci interaksi itu, Bapak Ibu cari teori tentang interaksi belajar. Saya misalnya menemukan interaksi belajar itu diantaranya adalah respon bertanya, respon menjawab, respon tentang keaktifan dalam berdiskusi, respon dalam kemampuan mengemukakan pendapat, respon dalam disiplin dan fokus dalam kegiatan pembelajaran seperti ini. Ada anak-anak misalnya pada waktu belajar di awal dibuka videonya, kemudian di-mute, setelah di-mute videonya dimatikan sampai terakhir nggak nongol lagi. Itu sikap. Itu interaksinya berarti rendah. Itu Bapak Ibu. Berarti dia tidak fokus, tidak disiplin dalam belajar. Lalu
dalam pengumpulan tugas misalnya, apakah dia mengumpulkan tugas tepat waktu apa tidak? Itu juga bagian daripada interaksi belajar, ya. Kemudian isi tugasnya sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu kehendaki apa enggak misalnya itu. Lalu apakah isi tugasnya siswa yang bersangkutan itu ada kreasinya apa enggak? Ini kan Bapak Ibu anak SMP dan anak SMA dan anak SMK. Mas Asnani itu di SMK 12 Samarinda, maka penilaiannya bukan cuma berkaitan dengan minimal, tapi bagaimana dia berkreasi misalnya gitu. Bu Ena yang dari SMK 2 misalnya ketika ngajari anak-anaknya untuk menginstal program tertentu, apakah programnya yang diinstal itu langkah-langkahnya sesuai dengan video yang diberikan Bu Ena, atau dia menggunakan caranya sendiri tapi mungkin lebih baik. Jadi Bapak Ibu jangan menjustifikasi bahwa anak itu salah sesuai tidak mengikuti perintah kita. Sepanjang itu menimbulkan kreativitas, maka silakan saja. Ibu Sita menyampaikan kepada saya anak-anaknya bisa membuat kue dengan bagus misalnya gitu. Ya berarti kreasi membuat kuenya, apakah dia di atas contoh atau di bawah contoh. Kalau di atas contoh itu dia meniru kreasi yang berasal di toko-toko yang sudah profesional, itu berarti anak-anak pada saat itu sudah disebut dengan kreatif. Nah, begitu juga tentang konten tugas itu Bapak Ibu juga harus bisa Bapak Ibu menilai. Ini adalah indikator-indikator. Nanti Bapak Ibu akan kita bahas, Bapak Ibu nanti tolong untuk menyusun instrumen itu Bapak Ibu harus memiliki kata kunci. Kata kunci itu berasal dari bab 2 yang berasal dari teori. Ini contohnya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan bagaimana nanti pengamatan kita. Misalnya contoh, respon bertanya bagaimana. Kalau dia kurang nanti ini kan tinggal memberi memberi nama saja, nama, kelas kan begitu ya. Nama, kelas, nanti siklus keberapa gitu, nanti di identitas atasnya. Kemudian nanti di sebelah di dalamnya apakah namanya si A, responnya kurang atau dan sebagainya. Nah, lihat kurang itu indikatornya ada di sebelah kanan. Ini yang disebut dengan indikator. Nah, kemudian di kegiatan terakhir dari bab 3 adalah menyusun daftar pustaka. Bapak Ibu yang saya hormati, hati-hati di dalam menulis karya tulis ilmiah. Saat ini selain melimpah, tetapi Bapak Ibu dibatasi oleh aturan dan oleh hukum. Permendiknas tahun 2011, kalau nggak salah tahun nomor 8 tahun 2011, pada saat itu Menteri mengeluarkan acuan bahwa untuk karya tulis ilmiah tidak boleh plagiasi. Nah, plagiasinya berapa besar? Itu biasanya tiap penilai itu ada ukurannya masing-masing. Tetapi yang dipakai perguruan tinggi itu biasanya maksimal 30%. Maksimal itu berarti kan yang boleh diambil itu 30%, kemudian yang standar bagus yaitu 10%. Maka dari itu saya kemarin ketika ketemu dengan bimbingan saya, Bu Sulis dengan Bu Sita dan Bu Ena, saya sampaikan hati-hati dengan pengambilan yang berasal dari internet, maka paraprase adalah salah satu jawaban untuk dapat menyelamatkan kita dari penulisan ini. Kenapa? Niat kita ini naik pangkat, tapi suatu saat kalau di daftar pustakanya tidak tercantum, kemudian di bab 1, 2, 3, 4 ternyata ada, itu pertanda bahwa itu milik orang lain. Ini hati-hati Bapak Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu sebelum mengumpulkan, Bapak Ibu harus teliti dengan baik dengan menggunakan berbagai aplikasi, misalnya menggunakan plagiarism checker bisa juga menggunakan Turnitin misalnya gitu. Ada juga kalau saat ini misalnya Mendeley itu sudah bisa digunakan untuk mengukur dari plagiasi, silakan saja gitu. Apa saja, ada yang sederhana itu yaitu menggunakan referen yang ada di Word, itu juga bisa. Baik, demikian pemaparan yang saya sampaikan untuk pemaparan untuk Bapak Ibu hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa bertanya. Tolong sebelum bertanya
sampaikan Bapak Ibu dari sekolah mana, kotanya kota mana, supaya semuanya saya tahu. Saya berharap orangnya tidak banyak, semuanya itu bisa bertanya masing-masing. Oke, saya kembalikan kepada Pak Muhammad Asnani. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian ini, dan kalau memang ada materi saya yang kurang, tolong bisa diberikan masukan untuk kebaikan kita bersama, karena materi selalu saya update. Materi hari ini berbeda dengan yang di Balangan. Karena apa? Karena saya sudah edit, sudah sempurnakan lebih lanjut lagi berdasarkan referensi-referensi yang saya terima. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Kasmudi yang telah menyampaikan materi tentang pembekalan bab 3 kita, metodologi penelitian. Alhamdulillah panjang lebar beliau sudah menjelaskan. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan kembali. Artinya di dalam pengumpulan data untuk penelitian kita jadi sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Jadi kondisi kita di pandemi ini artinya kita harus menentukan formula kita, yang mana yang tepat untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan setepat-tepatnya. Karena kita terus terang aja tidak bertatap muka dengan siswa kita. Jadi aplikasi yang perlu kita gunakan apa, kemudian trik-trik apa yang kita gunakan, itu sangat mendukung untuk data yang kita peroleh nantinya. Baiklah, untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mungkin di sini ada chat Zoom ya yang sudah saya tanda. Oke, saya ulang. Pak Asnani. Oh, gangguan ya? Iya, ya. Suaranya gangguan barusan. Oh ya, oke Bu. Ya, saya ulang kembali untuk sesi tanya jawab karena saya ada mendapatkan chat di Zoom. Mungkin kesempatan pertama saya persilahkan kepada Ibu Setia Murnining Tias untuk terlebih dahulu bertanya kepada Bapak Dokter. Bu Sita, silakan. Halo Bu Sita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan Bu. Ya, ya Bu. Tadi Ya. menanyakan tentang waktu siklus Pak. Ya. Jadi waktu siklus untuk dilaksanakannya itu pas kita mulai, maksudnya waktu pengambilan Data siklus atau waktu pertama kali kita menuliskan PTK ini? pengambilan data dimulai dari Ibu di depan kelas ngajar, lalu diamati, diobservasi oleh 2 orang tadi. Itu. Jadi itu baru dimulai dari data siklus 1. Kalau 1 siklus itu isinya 2 kali pertemuan, maka Bu Sita perlu 4 kali pertemuan. Ya Bu ya? Jadi begitu Bu. Ya Pak. Oke. Pak. Baik. Lanjut Pak Sani. Oke, ya dilanjut kepada Ibu yang berminat untuk bertanya kembali bisa diajukan tangannya. Mungkin Ibu Sulis selaku host bisa membantu saya karena saya tidak bisa melihat secara semua peserta pada pagi hari ini nih. Ya Bu Sulis, mohon dibantu. Iya, monggo Bu Retno boleh angkat tangan. Ini ada suara-suara di belakang, jadi saya takut mengaktifkan suara, J. Bu Retno, monggo Bu Retno. Terima kasih Bu Sulis, Pak Asnani yang waktu yang telah berikan kepada saya. Maaf Pak Kasmudi, saya ini agak bingung juga mau menginjak ke bab 2. Yang ingin saya tanyakan, PTK saya itu kan tentang keaktifan belajar siswa Pak ya, tentang keaktifan belajar siswa.
Terus kemudian kemarin itu saya mengambil di bab 2 itu ada 7 indikator menurut ahli. Ada 7 indikator menurut ahli. Ya. Salah satunya adalah indikator tentang di situ masuk ada kerjasama dalam kelompok. Padahal PTK saya itu kan tidak kelompok, Pak. Apakah boleh itu dihilangkan? Itu yang pertama. Yang pertama, apakah indikator dari ahli tersebut boleh saya hilangkan satu untuk poin kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, PTK saya itu kan tentang peningkatan keaktifan belajar siswa melalui media pembelajaran TTS lewat Google Classroom, Pak ya. Padahal saya itu kan pembelajarannya melalui Google Classroom, kemudian minggu besok Zoom, kemudian Classroom, kemudian Zoom. Itu dari sekolah seperti itu. Apakah nanti pada saat pengambilan siklus itu kan 4 kali berturut-turut, Pak ya? Berarti itu siklus pertemuan 1, Zoom pertemuan kedua, siklus Classroom, kemudian Zoom dan Classroom, apakah seperti itu atau diambil Classroom-nya saja? Untuk sementara itu, Pak. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Baik, Ibu Retno dari SMP Negeri 1 Balikpapan ya? Maaf Pak, saya belum memperkenalkan diri. Saya Retno Susilawati dari SMP Negeri 12 ya. Balikpapan, Pak. SMP Negeri 12 Balikpapan. Oke. Baik, Bu Retno. Yang pertama untuk di bab 2 itu. Bab 2 itu kan kutipan referensi. Itu pengertian kutipan itu bukan untuk ibu, tapi itu adalah referensi yang digunakan untuk ibu meneliti anak-anak. Ya. Jadi kata interaksi kelompok atau berkelompok tadi, ya tetap saja tetap kalau ibu nanti masukkan di instrumen, itu masuk di indikator, maka ibu nanti bagaimana menilai anak-anak yang satu dengan dalam bekerja kelompok seberapa. Begitu maksudnya. Nah, itu muncul nanti di RPP. Muncul di RPP. Misalnya, anak-anak diberi tugas. Tugas yang baik itu adalah tugas yang berkelompok sebetulnya. Tetapi kalau isinya saat ini kira-kira seperti apa? Saya melihat di beberapa sekolah dasar, itu juga anak-anak sekarang sudah disuruh membuat video tentang konten tertentu. Nah, ini kalau di SMP, apakah bisa, Bu Retno, anak-anak ini diberi tugas dalam bentuk proyek, nanti ada pembagian tugasnya. Hasilnya nanti 1, itulah bagian indikator, Ibu nanti bisa menilai keaktifan belajar siswa. Kan tentunya ada indikator yang lain ya, Bu ya. Nah, dengan cara seperti itu, maka prasyarat untuk penelitian tindakan kelas itu pertama harus inovatif. Tidak boleh penelitian tindakan kelas itu justru konvensional, misalnya ya seperti saya ini konvensional walaupun ini menggunakan teknologi. Apa konvensional? Saya ngomong, Bapak Ibu mendengarkan, tapi kok antara Bapak Ibu dengan Bapak Ibu yang lain saya tidak tahu kan begitu ya. Nah, yang betul adalah Bapak Ibu nanti pada waktu mengambil data kelas itu, maka Bapak Ibu pastikan bahwa anak-anak itu bisa berkreasi. Anak-anak itu juga harus mendatangkan pengalaman supaya muncul di dalam pembelajaran online saat ini kan sebetulnya anak-anak itu merasa terbebani. Kan itu diantaranya. Sekarang di PTK itu Bapak dan Ibu dibuat kreasi. Itu untuk Bu Retno ya. Nanti untuk Asnani ini kalau mengajar agama juga bisa dibuat kreativitas yang bisanya bentuk kelompok misalnya. Jadi itu juga bisa saja ya. Nanti mereka lah yang yang melakukan kerjasama. Nah, Pak menilainya bagaimana Pak? Kalau ya dibikin grup, misalnya dibikin WA, tiap kelompok itu
lalu mereka nanti disuruh chat atau apa namanya tentang itu, kemudian chatnya itu nanti dikirim ke grupnya Bapak Ibu, dan itu adalah sebagai dasar Bapak Ibu untuk apa namanya mengendalikan data, bahwa data itu anak-anak sudah melakukan secara interaktif tadi, dan secara dari sisi keaktifan mereka sudah melakukan. Ya, itu apa namanya pertanyaan untuk Bu Retno yang pertama tadi. Saya agak sedikit suaranya agak tentang apa tadi yang kedua itu? Yang kedua itu karena saya kan penelitiannya Ibu Retno, halo? Di kelas. Iya Pak, kedengaran Pak? Halo? Putus-putus Pak ya? Iya, kedengaran. Oh, okay. Iya. Untuk yang kedua karena saya itu kan bagus suaranya Bu. Halo Pak, tes, nggak dengar Pak ya? Apa saya cat aja Kak Pak? Halo. Ya. Halo Bu, ya. Penelitian saya yang kedua, yang tentang kan berada di Google Classroom Pak. Padahal kan di sekolah kita itu kan ada di Classroom, Zoom. Jadi apakah nanti itu saya pengambilan datanya itu melalui Zoom dan Classroom atau Classroom saja, Pak? Baik. Jadi begini, Bu. Bukan apa namanya judulnya kan sudah menggunakan Google Classroom. Oke ya, Bu ya? Iya, Pak. Ketika Ibu menggunakan Google Classroom itu untuk anak-anak supaya meningkat keaktifannya, maka Ibu menggunakan Zoom, maka Zoom itu menyatu di Google Classroom. Jadi nanti judulnya ada nanti kita tambahi, misalnya meningkatkan keaktifan siswa ya menggunakan Google Classroom berbantuan Zoom. Bunyinya begitu aja, Bu. Oke. Nah, kalau begitu berarti 4 siklus yang Ibu lakukan itu jangan mengikuti aturan yang ada di sekolah, tapi mengikuti proposal aturan yang sudah Bu Retno tulis. Jadi 4-4-nya menggunakan Google Classroom, 4 kali pertemuan itu menggunakan Google Classroom, tapi berbantuan artinya dibarengi ya menggunakan Zoom, begitu Bu. Ya, jadi bedakan antara kita mengajar biasa konvensional dengan kita mengajar untuk mengambil data siklus, itu harus dibedakan. Ya, saya kira jawaban saya itu ya Bu Retno. Ya, cukup jelas ya? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Siapa nih? Ibu Eningse. Dalam pengambilan data minimal sampel. Ibu di dalam penelitian PTK itu tidak mengenal sampel karena adalah kelas yang terendah. Kelas yang terendah misalnya kelas 1 Ibu misalnya ya. Kelas 1 ada 3 kelas, Ibu cari kelas yang prestasinya paling rendah. Jadi harus satu kelas utuh, Bu, tidak boleh mengambil sampel di sebagian nggak boleh. Ngambilnya harus satu kelas utuh. Makanya kelasnya kan harus dicantumkan di dalam judul, begitu ya. Itu ya untuk Bu Erlina, mungkin karena waktu kita sudah sangat terbatas. Baik, lanjut. Silakan siapa yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, Ibu Ena Haryati dari SMK Negeri 2 Balikpapan. Baik, Bu. Saya mau bertanya, jumlah siswa yang ada pada penelitian kelas saya itu adalah 36. Kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Ya. Kedengaran, Bu. Ya, 36 Jelas. siswa. Terus rencana saya ini mau membuat siklusnya itu berapa kira-kira 2 atau 3, Pak? Ya. Pertama Ibu pertimbangkan materinya apa tidak, Bu? Ya, itu satu. Ya. Yang tahu kan Ibu, anak-anak itu kalau fokusnya nanti menginstal program, kira-kira bisanya itu, nah yang tahu itu gurunya. Jadi kalau dengan anak jumlahnya 36, Ibu
Ibu apakah anak-anak masing-masing suruh nginstall masing-masing atau anak-anak untuk per kelompok untuk bekerja menginstall? Itu beda, Bu. Nah, Masing-masing, Pak. jadi karena ini masanya masa masing-masing. Kalau masing-masing ya berarti Ibu ukur kira-kira kalau 2 siklus cukup nggak? Itu yang tahu Ibu ya. Maka dari itu ini kaitannya dengan siklusnya itu banyak atau sedikit juga tergantung dari infrastruktur. Pada di chat beberapa kali pertemuan yang lalu saya sudah menerima data dari mana, dari Balangan. Teman-teman di Balangan sudah pada ngumpulkan itu. Bapak Ibu harus memiliki data siswa. Kalau tadi Bu Ena punya 36 siswa, 36 siswa itu dipastikan punya daftarnya, Bu. Nama si A, nomor teleponnya berapa, emailnya email berapa, jenis telepon HP-nya apa, kemudian menggunakan providernya provider apa, kemudian kelancarannya nanti seperti apa. Ini akan kita pastikan mempengaruhi banyaknya tentang sedikitnya tentang siklus. Nah, teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan itu kendalanya itu ada sebagian besar justru ada di provider. Misalnya ketika mereka nomornya banyak menggunakan XL, maka di sana XL itu minoritas. Dengan XL minoritas maka justru di sana tidak lancar, suaranya putus-putus. Nah, itu antisipasi, contohnya kita melakukan Zoom seperti ini, nanti Bapak Ibu kan akan melakukan hal yang sama dengan anak-anak. Ya, jadi saya tidak bisa berani mengatakan 3 Bu misalnya, atau 2 Bu, minimal kan 2 gitu ya. Tapi Ibu harus punya data dulu, lalu dianalisis dulu. Anak-anak yang kira-kira cakap menginstal itu ada berapa? Anak-anak yang punya alat itu, laptopnya itu ada berapa? Laptopnya itu misalnya mereknya apa, dan sebagainya. Termasuk RAM-nya Bu misalnya. Kalau Ibu akan menganalisis dengan tajam berkaitan dengan keterampilan keterampilan menginstall misalnya begitu Bu ya. Maka saran saya data dari masing-masing siswa yang menggunakan laptop itu harus Ibu pegang. Sehingga ini peneliti khusus Ibu Ena yang punya. Orang lain tidak ada yang punya. Kenapa? Karena data Ibu itu lengkap. Gitu ya. Itu ya Bu Ena ya, dari jawaban dari saya. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa pakai chat. Oke. Baik. Lanjut, silakan. Teman yang lain silakan. Ya, mengingat sama Bu. Ya, lanjut. Ya, mengingat waktu mungkin satu penanya lagi ya, Pak Dokter ya. Ya, kepada kalau Ibu-ibu. Kalau mau tak Mas Asnani, kalau teman-teman ada yang mau tanya silakan aja, nggak apa-apa. Gitu, Pak. Supaya waktunya bisa ini, silakan. Kalau Zoom-nya masih boleh tapi gitu ya. Ya, silakan. Mas Asnani dulu, silakan. Mas Asnani dulu. Oke, Pak. Sambil menunggu teman yang bertanya, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya agak membingungkan menurut saya, Pak. Jadi kondisi di sekolah saya itu, Pak, mayoritas siswanya orang yang tidak mampu. Kemudian kita ketika mengumpulkan data pada saat ini kan mengharuskan untuk menggunakan online semua. Nah, kira-kira Pak trik apa Pak ya, biar saya bisa mendapatkan data sementara siswa saya itu kuota tidak ada, kemudian HP-nya itu HP bukan Android. Kira-kira solusi untuk saya seperti apa Pak untuk mendapatkan data anak-anak tersebut Pak? Terima kasih. Solusi yang pertama, Mas Asnani harus bikin tabel data kepemilikan alat komunikasi. Itu ya, Mas Asnani itu tadi yang seperti saya sebutkan tadi, namanya siapa, nomor teleponnya apa, jenis teleponnya telepon apa, kalau Android-nya Android yang canggih atau Android yang jadul, itu juga harus dimuat, emailnya
pakai email siapa, nomornya itu nomor punya siapa, kan begitu ya. Lalu tanyakan nanti kepada siswa bagaimana dengan menggunakan nomor itu, selama ini ada hambatan apa tidak. Nah, data itu yang Mas Asnani pegang terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya, Pak, kalau ternyata siswa itu yang punya Android itu hanya sebagian kecil, lalu mayoritas tidak punya Android misalnya begitu. Ini yang dilakukan oleh teman-teman kami yang ada di Kalimantan Selatan, maka teman-teman yang murid-murid yang tidak memiliki HP Android tadi didata, lalu dikumpulkan, nanti didekatkan dengan anak yang memiliki alamat tidak terlalu berjauhan. Jadi satu nomor bisa digunakan untuk beberapa orang siswa. Dengan demikian berarti bentuk nanti pengambilan datanya adalah bentuk pengambilan data kelompok, tidak individual begitu. Jadi boleh saja Mas Asani. Yang penting kan yang kita nilai saat ini kan peran sikapnya dia, bukan nilainya dia. Ingat ya, bukan nilainya dia, bukan kalau mengajar agama jadi bukan tapi sikapnya dia. Agama itu masuk karakter itu bisa dimasukkan banyak. Misalnya ya bertata kramanya, kemudian mengumpul tugasnya, kejujurannya dan sebagainya. Di samping memang topik-topik yang harus kita angkat di di konten PTK-nya itu harus menarik itu ya Mas Asni. Jadi itu trik diantaranya untuk membantu anak-anak kita. Jadi jangan sampai muncul masalah begini Mas Ani. Ini gara-gara gurunya ngambil data PTK, maka si siswanya ini direpotkan harus beli HP misalnya begitu. Itu jangan sampai muncul hal yang seperti itu. Jadi kita harus berkreasi bagaimana anak itu yang tadinya tidak terpikirkan justru kita bisa cari solusi. Nah itu sebetulnya makna pengalaman dari belajar. Jadi gitu ya. Jadi bukan, tetapi itu yang dirasakan oleh anak-anak itu juga harus kita perhatikan itu. Ya. Itu ya Mas Asna, ini masukan dari saya begitu berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah ngambil data di Kalsel itu yang dilakukan. Oke. Baik, saya lanjut, silakan teman-teman yang mau bertanya. Sebelumnya Pak, saya mau cross check dulu Pak dengan Bu Sulis. Bu Sulis. Ya siap Pak. Untuk schedule Zoom kita tepat di jam 12 atau gimana Bu ya? Terserah teman-teman aja, ini Zoom-nya 24 jam ya. Karena kita menggunakan akun rumah belajar. Jadi teman-teman aja kalau memang sepakat sampai jam 12 karena barangkali ada kegiatan di luar ini karena kita menggunakan jam belajar ya. Ini ada yang pelatihan juga di SMK 2, sebenarnya pelatihan termasuk saya. Tapi saya karena spesial jadi di rumah mengerjakannya. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan kita boleh di sini, kalau enggak mungkin lewat WA boleh. Kalau tidak mungkin bisa ditutup ya Pak Asnani ya. Silakan Pak Asnani aja. Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Ya Bu. Oke. Dikasih kesempatan. Syarat saya dulu ya. Saya memberikan syarat. Ibu-ibu. Halo Mas Asnani. Sebelum ditutup ya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Iya Pak, silakan Pak. Semuanya yang pertama ketika memungkinkan event offline, silakan nanti selain kemarin yang sudah ketemu saya, nanti akan saya fasilitasi dengan pendampingnya, nanti saya ada mendampingi juga, mungkin setengah hari di mana tempatnya tolong Bapak Ibu bisa direncanakan. Satu. Yang kedua, kalau teman-teman seperti Mas Asnani kemudian ada di luar kota, maka nanti bisa saja janjian dengan saya beserta dengan pendampingnya. Silahkan nanti bisa menggunakan WA-nya bisa menggunakan video call atau juga menggunakan chat khusus. Sehingga dengan demikian merasa sendirian seolah-olah bahwa ini hanya jadwal aja yang bisa kita bisa ketemu. Saya prinsipnya mendorong Bapak Ibu untuk tidak menemukan banyak masalah sehingga PTK Bapak Ibu akan bisa terus berjalan. Paling tidak ini sudah bulan Oktober, paling sebelum anak-anak UAS itu Bapak Ibu sudah selesai mengambil data,
Lalu nanti pada penyusunan laporan, nanti Bapak Ibu nanti bisa, mudah-mudahan COVID-nya sudah bagus, kita bisa lakukan hal yang lebih efektif, kira-kira begitu. Sehingga target kita Bapak Ibu akhir tahun 2020 Bapak Ibu sudah bisa selesai menyelesaikan PTK ini dengan sebaik-baiknya. Begitu saran dari saya, nanti silakan Bu Sulis bisa diinisiasi. Saya ingin membantu semaksimal mungkin, jangan tanggung-tanggung, karena kita sudah terlanjur kejebur, maka kita sudah basah, maka basah itu harus ada hasilnya. Terima kasih, itu saja pesan dari saya. Ya, terima kasih Pak Dokter yang telah memberikan saran kepada kita semua. Sepertinya teman-teman ini ada kesibukan yang lain, kemudian memang schedule kita pada tepat jam 12 sudah selesai. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan, teman-teman mungkin bisa di grup WA kita untuk dilanjutkan, nanti bisa dibahas di situ. Jadi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kasmudi. Selain beliau memberikan materi yang sangat jelas sekali, panjang lebar, kemudian beliau memberikan motivasi kepada kita, membangkitkan semangat kita lagi. Yang tidak kalah pentingnya, artinya kita sangat bangga beliau memberikan ruang fasilitas kepada kita untuk bisa bertatap muka secara offline, tinggal kesepakatan kita dengan beliau. Mungkin kegiatan webinar pada pagi hari ini sepertinya cukup sampai di sini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila di dalam saya memimpin kegiatan ini terdapat kesalahan, kekurangan, atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asmudi, Pak Asnani. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Salam kenal Bu Nur Farida. Monggo dibuka Bu, biar wajah-wajahnya terlihat ini. Amin, terima kasih. Bu Erlina. Mbak Bu Ida. Tadi sudah semangat nggih Bapak Ibu, walaupun berat insya Allah kita bisa belum menyelesaikan foto semua. bersama. Oh iya, ada yang punya ini ya, laptop saya nggak bisa foto bersama nih. Ya Bu, ini saya foto Bu ya. Oke Bu, saya foto Bu. Oke. Mungkin teman-teman yang belum muncul gambarnya bisa minta tolong dimunculkan untuk dokumentasi kita. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bisa offline ya, monggo nanti diatur waktunya. Dadah. 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 Sudah hilang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.